Ikhwan Baik, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Hadratus Syekh Bang Resa Abaus di dalam kitab Fadhilus Syuhur. Kita membahas beberapa waktu lalu tentang muraqabah. Nah, sangat penting bahwasanya muraqabah ini merupakan ciri seorang hamba yang hatinya senantiasa terhubung kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab dikatakan oleh sebagian ulama Ba'da Sufi mengatakan man raqaballahu ta'ala fi khawatirihi ansamahu Allah ta'ala fi jawarihi. Jadi seorang yang muraqabah kepada Allah dalam kolbu atau hatinya, maka Allah akan menjaga anggota badan lahirnya. Apalagi bulan Ramadan ini kita diajarkan bukan hanya hablum minallah tapi hablum minan nas. Maka berapa banyak orang-orang yang di luar Ramadan pada umumnya itu sodakohnya mungkin di bawah rata-rata atau tidak, belum bisa bersodakoh atau berinfak. Nah ini mereka berebut, berlomba-lomba di bulan Ramadan, berinfak, bersodakoh, khususnya membantu saudara-saudarinya, paling tidak memberikan makanan untuk berbuka. Nah ini semua merupakan wujud nyata bahwasanya seorang hamba hidup di dunia, dia mesti menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Kalau Tuan Syekh Pangresa Abaos, guru agung kita semua, di antara sabda dan kalam-kalam mulia beliau, itu ada di antaranya lima butir nasihat indah ketika ditulis oleh Prof. Al-Amin, nasihat guru agung Pangresa Abaos. Nah ini ternyata ketika kita membaca dan membahasnya, maka ini merupakan di antaranya refleksi untuk kemudahan kita bermuraqabah di dalam bulan Ramadan ini, mesti kita wujud nyatakan. Apa di antara nasihat beliau? Yang pertama, kata Pangresaba, kalau hidup ingin banyak kemudahan, maka banyaklah mempermudah urusan orang lain. Kalau belum bisa mempermudah, jangan mempersulit urusan orang lain. Nah, ini yang pertama, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita diajarkan, dididik oleh Guru Agung Pangresaba untuk senantiasa mempermudahkan urusan orang lain. Siapapun yang baik yang kita ketahui, yang hadir dan datang kepada kita, atau kita sekedar mendengarnya. Kalau kita tahu, kita bantu sebisa kita. Nah, ternyata itu semua, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, adalah wujud kolbu kita telah selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita yakin Allah selalu mengawasi kita, baik dalam keadaan kita, melihat perbuatan kita, selalu mendengar perkataan, baik kolbu kita yang tersirat dalam diri kita saja, yang belum terucap dalam lisan, Allah maha mengetahui itu semua. Nah, maka nasihat Pangersa Aba ini diantaranya luar biasa. Yang pertama, kita mesti banyak memudahkan urusan orang. Kalau belum bisa, jangan mempersulit orang lain. Yang kedua, kalau ingin hidup bahagia, senang, maka sering-sering membahagiakan, menyenangkan hati orang lain. Kalau belum bisa membahagiakan, menyenangkan, maka jangan membuat sedih atau duka orang lain. Nah, ini juga Ibu Bapak yang dirahmati Allah, berkaitan bagaimana bukannya perilaku, tapi lisan kita. Nah, apalagi zaman medsos sekarang kan lisannya itu ditulisan. Artinya ketika kita mengetik di komentar, itu semua itu sebagaimana perkataan lisan atau mulut kita. Yang bahkan medsos ini luar biasa dampaknya. Kita sudah menulis mungkin satu, dua, bahkan beberapa tahun lampau, itu bisa muncul, bisa ada tulisan kita kalau tidak kita hapus. Nah itu semua ibu bapak yang dirahmati Allah, mestinya seorang yang berpikir, yang berakal sehat, kalau di media sosial, di handphone katakanlah, di tablet mereka, di laptop mereka, di tulisan kertas mereka saja, tinta saja atau tulisan di HP katakanlah, itu bisa menyimpan tulisan-tulisan kita semua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kegiatan kita dalam setiap saat. Bagai helai nafas kita, kedip mata kita, detak jantung kita selalu dipantau oleh Allah taala.
Maka begitu banyak orang-orang yang lalai kepada Allah, maka ketika tidak bertemu dengan seorang guru mursyid, berapa banyak kolbunya ketika sehari saja mereka ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menyebabkan mereka sulit merasakan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah taala sehingga berbuat seenaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga nasihat Tuan Syekh Pangresa Aba adalah kalau ingin ringan beban kehidupan, maka banyaklah meringankan beban hidup orang lain. Kalau belum bisa meringankan beban hidup orang lain, maka jangan menambah berat beban hidup orang lain. Ini juga merupakan proses kita semua, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Setelah kita berzikir banyak, istiqomah dengan mengamalkan amaliyah mursyid, maka mesti kita melakukan itu semua. Kita wujud nyatakan dengan perilaku, tingkah kehidupan keseharian kita. Nah, sebenarnya Toriko ini adalah wujud nyata praktek keseharian kita. Bagaimana kita bermuamalah paling tidak dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, atau paling tidak dengan ikhwan wal akhwat yang terkadang suka kita temui di dalam manakiban. Dan yang keempat, nasihat Pangresa Abah, kalau hidup kita ingin berkalung kemuliaan dan kehormatan, maka sering-seringlah memuliakan, menghormati orang lain. Kalau belum bisa memuliakan dan menghormati, jangan menghina, jangan mencela orang lain. Masya Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Hadratul Syekh Pangresa Abaus, lisan suci atau mulia beliau ini, ketika seorang membacanya bukan hanya dengan kedua matanya, atau bukan hanya ditelan dengan fikirannya, namun meresap di dalam kolbu, maka lisan seorang arif billah bisa merubah detik itu juga keadaan hati dan kehidupan seorang hamba. Bagaimana tidak ibu bapak yang dirahmati Allah. Sebab Pangresa Aba ini yang sering kita dengar, beliau ini kamil mukamil. Manusia yang Allah pilih di zaman ini yang telah sempurna, dan bukan hanya sempurna, tapi mampu menyempurnakan orang lain. Yaitu khususnya para murid atau ikhwan akhwat yang sudah mendapat hak talqin dzikir dari beliau. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, sangat mudah hadratus syekh, sebagaimana mudahnya itu yang dapat saya yakini, merubah seorang hamba yang mungkinnya jauh dari Allah, atau bahkan sudah talqin tapi masih malas mengamalkan amalia mursyid, bisa dirubah detik itu juga menjadi semangat, menjadi istiqomah. Nah, ini semua berkaitan bagaimana keyakinan seorang murid kepada gurunya. Dan kita lihat ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, jangankan seorang atau manusia, sesuatu benda mati yang terhubung dengan sesuatu yang mulia mesti akan mulia. Apa contohnya? Sandal Nabi. Kita melihat Nabi memakai terompa ketika di Isra Mi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadrat Allah taala, beliau memakai terompa atau sandalnya. Dan ketika beliau mau melepas, dalam riwayat tidak diperbolehkan oleh Allah. Artinya di langit ketujuh bahkan sampai Sidratul Muntaha, sampai ke hadrat Allah taala, Nabi Muhammad SAW itu tidak mau lepas sandalnya yang menempel. Artinya sandal ini benda mati, bukan manusia. Tapi karena terhubung tadi kepada sosok manusia yang paling mulia sekolong langit, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sandal saja bisa sampai ke hadrat Allah Ta'ala, menempel dengan jasad mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita lihat ketika kisah Nabi Allah Musa, kita dengar salah satu penjelasan bahwasanya ada riwayat itu umat Nabi Musa pernah kami bahas, ketika ada seorang yang luar biasa maksiatnya, bahkan dalam riwayat ketika beliau wafat ini orang yang banyak maksiat terkenal di satu kampung, orang tidak mau memandikannya, orang tidak mau mengurus jenazahnya. Bahkan dalam riwayat yang pernah dengar dari guru saya, itu jenazahnya dibuang ke tong sampah, astagfirullah. Pada zaman itu umat Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika masyarakat seperti itu dibuang ke dalam salah satu tong sampah atau tempat pembuangan sampah, dihinakan karena orang hina hidupnya, dilihat tidak ada kebaikannya ini orang, maka Nabi Allah Musa diberikan ilham oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi mayit ini, Masya Allah, jenazah ini. Ketika
diurus oleh Nabi Allah Musa, maka banyak orang yang bertanya, kenapa Nabi Musa mau mengurus orang seperti ini? Hidupnya tidak pernah memberikan manfaat, sering membuat onar, bahkan terkenal orang yang bermaksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau diberikan ilham, ternyata satu ketika orang ini pernah melihat salah satu kitab Nabi Allah Musa, yaitu di dalam kitab itu ketika orang ini membuka, di situ terlihat tulisan atau lafaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dilihat itu kertas ini dicium, ikhwan akhwat rahimakumullah, oleh yang orang ahli maksiat ini. Dicium sampai intinya dimuliakan, ditaruh di tempat yang tinggi. Bahkan saya pernah mendengar dalam riwayat satu dari guru saya, itu disobek kertasnya dan dijadikan seperti sekarang bahasanya umumnya jimat lah katakanlah. Dipegang oleh dia, ditaruh di tangan, digenggam. Seperti ditaruh pergelangan tangan, seperti gelang seperti itu, dibawa kemana-mana. Dan dia sempat berdoa ternyata. Kurang lebih begini, karena semua kitab Taurat, Zabur, Injil, atau ada 104 kitab yang Abah katakan, semua kitab itu selain Al-Quran, semua kitab Nabi terdahulu itu menyebutkan kemuliaan baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang akan muncul di akhir zaman, Nabi akhir zaman. Termasuk Nabi Musa ini. Ketika membaca kisah tersebut dalam kitab Nabi Musa, orang ini meminta tawasul kepada Allah. Dengan kemuliaan nama ini ya Allah, maka aku mohon engkau ampuniku dan jadikan aku pecinta Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih begitu doanya. Nah, saat itu tidak lama wafat ini orang. Ketika Nabi Musa mengambil mayatnya dari tong sampah atau yang dibuang oleh masyarakat itu, benar Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Musa ketika dimandikan di pergelangan tangannya, itu dibuka, tertulis nama Muhammad SAW, dijadikan gelang. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan nama yang ditulis. Tapi nama bukan sembarang nama. Ini ditulis nama makhluk Allah yang paling mulia. Dan yang memegang atau orang yang dihinakan ini, tapi hatinya, kolbunya diberikan hidayah khusus, sehingga sebelum wafat mungkin dia diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, menyebabkan Allah memuliakan di akhir hayatnya. Sekarang bagaimana kita yang telah ditalqin asma Allah ke dalam kalbu kita. Asma kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam ruh setelah menyatu dalam murid-murid Tuhan Syekh. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, telah dimuliakan ruh kita, maka kita sekarang belajar memuliakan jasad kita. Bagaimana dengan ini nasihat yang Allah berikan ini? Tadi kalau mau kemuliaan, kehormatan, hidup, maka sering-sering memuliakan, menghormati orang lain. Kalau belum bisa memuliakan dan menghormati orang lain, jangan menghina, jangan mencela. Sebagaimana tadi kisah Nabi Musa umatnya, bisa saja orang yang mungkin terlihat secara jasadiah, lahiriah sering bermaksiat kepada Allah, tapi akhir hayatnya Allah muliakan karena tersimpan dalam kalbunya kecintaan kepada Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang kelima dari pengarsa Abah, kalau hidup ingin tinggi derajat, maka sering-seringlah mengangkat, meninggikan derajat orang lain. Kalau belum bisa mengangkat dan meninggikan derajat orang lain, jangan menghina, merendahkan derajat orang lain. Nah, ini berkaitan dengan akhlakul karimah, dengan adab. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, bagaimana bisa tadi? Bagaimana bisa seorang hamba yang selalu lalai hatinya kepada Allah, dia memiliki kemuliaan seperti itu? Sulit. Karena seseorang ketika hidup di dunia, memang mayoritas pada umumnya menilai apapun dari lahiriahnya dulu. Apalagi sekarang zaman fitnah. Orang yang memfitnah apa kan? Kita lihat ikhwan akhwat rahimakumullah, mereka belum bertemu Abah, belum tahu wujud sosok mulia Pangersa Abah, belum pernah duduk bersama Abah, melihat juga dalam medsos itu pun video dipotong-potong dan sebagainya, bisa langsung menghinakan sosok manusia di zaman ini, Qadratus Syekh Pangersa Abah dan menghina para ulama-ulama yang mereka mengajarkan la ilaha illallah. Itu semua karena apa? Karena kolbunya berada di dalam kelalaian dan kolbunya berada di dalam sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala karena belum dan tidak mampu mengingat Allah yang maha mulia. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, seorang yang telah mendapat hak talqin dzikir,
akan muncul dalam dirinya muraqabah, merasa selalu dirinya diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga dia lebih menjaga gerak-geriknya, sehingga tadi kita simpulkan, ia akan banyak memudahkan dan mempermudah urusan orang lain, dia akan terus membahagiakan, menyenangkan orang lain, dia akan terus meringankan beban kehidupan orang-orang lain, dan dia hidup selalu berkalung dengan kemuliaan, dengan menghormati orang lain, serta dia juga mampu senantiasa meninggikan derajat orang-orang dan mengangkat derajat orang lain, sehingga dia dijauhkan dari kehinaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 butir nasihat yang indah dari Pangersa Abaus yang ditulis oleh Profesor Al-Amin ini merupakan wujud nyata praktek murid-murid Pangersa Aba. Setelah ditalqin dzikir, maka semoga kita dibisakan untuk senantiasa memperbaiki kehidupan kita, khususnya kehidupan di dalam bermuamalah, bukan hanya kepada Allah, tapi sesama manusia, khususnya kepada ikhwan wal akhwat. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kita hati yang bersih dan selamat, dan Allah selalu bimbing kita dengan karamah wasilah pangersaba untuk senantiasa menjadi manusia-manusia yang senantiasa bermanfaat hidupnya, dan dijauhkan hidup kita daripada mala musibah bahaya, dan dijauhkan kita dari membuat orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kehadiran kita membuat orang-orang selalu ingat kepada Allah dan menjadikan wasilah kebaikan, karena kita telah menjadi murid orang yang terbaik di zaman ini, Pangersa Abaos Qaddasallahu sirahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk saya dan kita semua, dan semoga hari-hari kita selalu diliputi dengan cahaya keindahan bimbingan dari Pangersa Abah, semakin membaik perilaku qalbu kita dengan senantiasa dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah ikut kepada manusia yang paling mulia di zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi